Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Pemirsa ngaji online yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang aplikasi pembagian warisan, baik yang dawil furud, dawil taksib, atau dawil arham, dan juga aplikasi rod, begitu juga aplikasi aul. Kita akan membahas itu. Saya akan memberikan gambaran aplikasinya ya, biar tidak hanya materi tapi kita aplikasikan nanti. Sebelum kita mulai, ayo kita tes dulu hafalan kita ya. Hafalan kita tentang zawil furud, zawil taksib, kemudian ahli waris dari laki-laki, ahli waris dari perempuan ya. Ahli waris laki-laki saya sudah kasih tahu kemarin caranya. Yuk kita tes ahli waris laki-laki. Ibnuhu, abun, abuhu, akhun, ibnuhu, ammun, ibnuhu, zaujun, zuwalain. 10 pas. Saya ulangi lagi. Ibnuhu, abun, abuhu, akhun, ibnuhu, ammun, ibnuhu, zaujun, zuwalain. Nah, gampang kan? Itu adalah ahli waris dari galangan laki-laki 10. Ahli waris dari golongan perempuan itu ada 7, sama digabung-gabungkan ya. Bintun, bintubnin, ummun, jaddah, ukhtun, zaujah, zatu walain. Pas 7 ya. Pas 7. Jadi bintun, bintu benin, ummun, jaddatun, ukhtun, zaujatun, kemudian datu walain. Itu dari golongan perempuan. Jadi perempuan itu 7, laki-laki itu 10. Saya ulangi, laki-laki ibnun, ibnuhu, abun, abuhu, akhun, ibnuhu, ammun, ibnuhu, zaujun, dzuwalain. Itu laki-laki. Perempuan bintun, bintu benin, ummun, zauj, jaddatun ya, ukhtun, zaujatun, zatu walain. Nah, itu golongan ahli waris dari perempuan. Dawil furud itu kebanyakan didominasi perempuan ya. Dawil furud, ayo kita baca dawil furud, disatu-satukan juga ya, disatu-satukan juga. Ini yang pas penyatuannya. Bintun, bintu benin, ummun, jaddatun, abun, jaddun. Saya ulangi lagi. Bintun, bintu benin, abun, ummun, jaddun, jaddah, zaujun, zaujah. Nah, kan satu kesatuan. Kemudian akhun lium, kemudian ukhtun syakiko, ukhtun lium, ukhtun liab. 12. Saya ulangi lagi. Ini satu kesatuan ya, jadi sangat mudah. Bintun itu sama bintubnin. Ini sudah satu kesatuan. Kalau abun, umun, jaddun, jaddah, zaujun, zaujah, kemudian akhun lium, akhun syakiko, ukhtun syakiko, ukhtun liab, ukhtun lium ya. Ini dawil furud ada 12 orang dawil furud. Ada 12 orang. Saya ulangi lagi, satu-satukan ya. Bintun, bintu benin, abun, ummun, jaddun, jaddah, zaujun, zaujah, akhun lium, kemudian golongan dari perempuan semua, ukhtun liu, ukhtun syakiko, ukhtun liab, ukhtun lium, semuanya. Itu adalah zawil furud. Ada 12. Coba, nah sekarang dawil taksib yang dapat asobah,
Harus hafal soalnya ini ya. Dapat asoba itu ibnun, ibnuhu, akhun syakik, akhun li'ab, ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'ab, amun syakik, amun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab, dzuwalain. Nah, satu kesatuan semua. Jadi Dawit Taksib ini dihafal karena ini orang-orang yang bisa jadi ahli wali menikahkan bagi perempuan, kecuali ibnun ya. Ibnun, ibnuhu. Nah, itu. Akhun syakik, akhun li'ab. Ibn akhin syakik, ibn akhin li'ab. Nah, ini. Kemudian amun syakik, amun li'ab, ibni amin syakik, ibni amin li'ab, dzuwalain. Itu satu kesatuan ya, satu kesatuan. Pokoknya yang penting tung pasti tung itu bahasa Madura. Bisa dicoba lah di rumah masing-masing ya. Bisa dicoba di rumah masing-masing. Ayo kita sekarang aplikasikan. Sekarang aplikasi, semisal ada orang mati meninggalkan siapa, uangnya berapa, kemudian dapat berapaan gitu, dapat berapa jutaan. Kemudian atau kalau misalnya yang ditinggalkan itu berupa tanah, gimana cara membaginya kalau tanah? Apakah harus dipetak-petak di gimana kalau tanah itu? Nah, mari kita aplikasikan ya. Kita aplikasikan ke sini. Ayo, misalnya ada orang mati, dia meninggalkan yang pertama meninggalkan suami. Yang mati berarti kan eh, seorang perempuan, suami. Ini paling atas nulis suami, jangan kebalik, suami. Kemudian setelah suami misalnya meninggalkan anak laki-laki, ibnun. Siapa lagi? Meninggalkan pamannya masih ada, pamannya si mayat, ini bukan pamannya anaknya. Pamannya mayat masih ada. Amun syakik. Siapa lagi ada? Oh, misalnya ukhtun. Ukhtun syakikoh ada. Kemudian siapa lagi? Oh, ternyata yang meninggal ini punya cucu dari anak perempuan. Bintu bintin. Nah, coba. Cuma segini ada 5 orang yang di kebalik ini ya. Cara nulisnya itu sebenarnya harus urut. Harus urut. Amun ini ada di paling bawah ya. Nah, begini. Set. Ini di sini. Kemudian ukhtun koh paling bawah amun. Ini harus urut soalnya. Nah, coba. Dapat berapaan ini kira-kira? Zaujun. Zaujun. Zaujun ini masuk ahli waris apa dawil arham? Oh, ahli waris ya, ahli waris karena ahli waris itu ibnun ibnuhu, dari golongan laki-laki, ibnun ibnuhu, abun abuhu, akhun akhun ibnuhu, amun ibnuhu, zaujun tu walain. Oh, ahli waris. Kalau ini ahli waris, bagiannya berapa? Kita lihat bagiannya suami. Nah, di sini. Suami. Suami ini bisa setengah, bisa seperempat. Kapan setengah? Setengah itu jika tidak ada keturunan yang mewarisi. Seperempat ada keturunan yang mewarisi. Kita lihat, ada enggak keturunan? Oh, ada ibnun. Berarti dapat berapa kalau ada keturunan yang mewarisi? Ada seperempat, dapat seperempat. Kita tulis bagiannya suami dapat seperempat. Ibnun ini masuk apa? Ahli waris pasti. Kalau masuk ahli waris dia dawil furud apa dawil taksib? Dawil taksib tadi ibnun ibnuhu, akhun syakik akhun li'ab, ibn akhin syakik ibn akhin li'ab, amun syakik amun li'ab, ibn amin syakik ibn amin li'ab, dua lain. Oh, masuk dawil taksib. Tulis di sini asobah. Sekarang bintu bintin. Bintu bintin ini masuk perempuan kan, perempuan. Dia masuk ahli waris apa dawil arham? Kita lihat. Ahli waris dari perempuan kita hitung.
Ahli waris dari perempuan itu kan 7. Bintun, bintu benin, ummun, jaddah, ukhtun, kemudian zaujah, dzatu walain. Oh, ternyata Dawil Furud bagian perempuan tidak ada bintu bintin. Terus bintu bintin ini kan keluarganya mayat, masuk apa cucu perempuan dari anak perempuan? Kita lihat, mungkin di Dawil Arham ya, kalau tidak ada di Dawil Furud. Kita lihat di Dawil Arham. Nah, ini Dawil Arham. Waladu bintin, oh di sini ada waladu bintin. Waladu bintin ini anaknya anak perempuan, baik dia punya anak laki-laki atau punya anak perempuan. Berarti bintu bintin ini Dawil Arham. Tidak dapat bagian nanti ya Dawil Arham. Kita hapus aja ini Dawil Arham ya. Kita centreng hijau. Set, set. Ini tidak dapat. Kemudian ukhtun syakikoh. Ukhtun syakikoh. Ini dapat berapa ini? Kita lihat ukhtun syakikoh. Ukhtun syakikoh ini bagiannya berapa? Sebelum kita ke bagiannya ini ahli waris apa bukan? Ini ahli waris dari golongan perempuan. Kalau ahli waris dari dawil furud apa dawil taksib? Oh, ini dawil furud. Ketemu dawil furud. Kalau setelah ketemu dawil furud, apakah dia mahjub atau tidak? Jadi cara menyelesaikannya di sini itu urutannya yang pertama cari dia ahli waris atau bukan. Setelah ketemu cari dawil furud atau taksib. Ini langkah-langkahnya. Setelah eh, setelah ketemu dawil furud baru ini mahjub amlah. Nah, ini urutannya. Kayak zaujun misalnya, zaujun. Ini ahli waris bukan? Ahli waris. Nah, ahli waris. Kemudian kalau ahli waris dia dawil furud apa dawil taksib? Oh, ternyata dawil furud. Kalau dawil furud dia ada di sini mahjub apa enggak? Oh, tidak ada karena zaujun ini masuk orang yang pasti dapat, tidak mungkin mahjub. Ibnun. Dan ini ahli waris apa bukan? Oh, ahli waris. Jadi dawil furud apa dawil taksib? Oh, dia dawil taksib. Tulis asobah. Setelah ketemu dia mahjub apa enggak? Enggak mungkin mahjub karena dia orang yang pasti dapat. Pintu bintin dia ahli waris bukan? Oh bukan, dia ternyata dawil arham. Tulis dawil arham. Sekarang ukhtun syakiko ini ahli waris apa bukan? Ahli waris. Dawil furud apa taksib? Dawil furud. Setelah ketemu dawil furud atau taksib, cari mahjub apa tidak. Kita lihat teori mahjub. Teori mahjub untuk siapa? Ukhtun syakikoh, saudara perempuan kandung. Ukhtun syakikoh, ini ukhtun syakikoh ya. Ukhtun syakikoh ini bisa mahjub ternyata, bisa hijab hirman. Siapa saja yang bisa menghijab ukhtun syakikoh? Ternyata yang bisa menghijab ukhtun syakikoh adalah bisa abun, ayah, yang kedua bisa ibnun, kita ibnin. Kalau ada salah satu yang tiga ini maka ukhtun syakikoh tidak dapat. Kita lihat, ada enggak abun, ada enggak ibnun, ada ibnubnin. Abun tidak ada, ibnun, oh ada ibnun ternyata. Berarti ukhtun syakikoh ini apa? Mahjub, enggak dapat. Kita hapus yang enggak dapat. Kita yang enggak dapat hapus. Ini mahjub ternyata. Hapus. Kemudian selanjutnya amun. Amun syakik ini masuk ahli waris apa bukan? Oh, masuk ahli waris dia lah. Ahli waris. Masuk ahli waris dari golongan laki-laki. Kalau sudah tahu ahli waris apa bukan, dia masuk dawil furud atau dawil taksib. Dawil furud atau dawil taksib amun syakik. Oh, dia masuk dawil taksib. Harus hafal ya. Setelah ketemu dia dawil taksib apa bukan, dia masuk mahjub apa enggak? Mahjub apa enggak? Nah, kita lihat tabelnya. Dia kan yahtamilul hajbi, masuk mahjub apa enggak? Kita lihat amun syakik. Amun syakik ini. Siapa bisa mahjub? Siapa saja yang bisa mahjub amun syakik? Abun, ibnun, ibnubnin, jaddun li'ab, akhun syakik, akhun li'ab,
ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'ab, ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab. Nah, ada nggak salah satu yang disebutkan di sini di tabel? Abun. Oh, ada ibnun, ada ibnun. Oh, berarti ammon syakik ini di sini mahjub juga. Mahjub juga. Tulis mahjub. Oh, mahjub hapus lagi. Otomatis dari yang ditinggalkan ini, dari 5 orang ini, yang dapat adalah siapa? Zaujah, ya. Yang dapat adalah zaujah dan ibnun. Zaujah dapat 1/4, ibnun dapat asobah. Kalau begini misalnya uangnya 12 juta. Uangnya 12 juta. Punya uang 12 juta mayatnya. Ya langsung saja 12 juta untuk zaujun berapa 1/4. Oh, zaujun dapat 3 juta. Ganti 12 dibagi apa? 4 kan 3 juta. Berarti kok di sini sih? Maaf. Berarti zaujun dapat 3 juta 1/4. Anak dapat sisanya berapa? 9 juta. Berarti zaujun suaminya mayat sama anaknya itu lebih banyak anak laki-lakinya. Zaujun ini kan sebagai ayahnya dari ibnun ini. Ayahnya ibnun zaujun ini. Jadi anak sama ayahnya itu lebih banyak dapatnya anak. Ayahnya cuma 1/4 yaitu 3 juta, anak laki-lakinya 9 juta. 9 juta. Coba kita aplikasikan lagi. Misalnya siapa yang mati? Coba Jun, siapa yang mati Jun? Misalnya Jun. Nah, Jun. Meninggalkan siapa? Ada Zaid misalnya mati, yang ditinggalkan saudara laki-laki perempuan. Saudara laki-laki kandung apa seayah apa ibu? Akhun sakik. Terus anak laki-laki perempuan. Laki-laki 2 ibnani. Terus anak perempuan 3. Ya. Salasu banatin. Terus paman apa? Kandung ayah. Paman dari ayah berarti amun. Ya amun sakik lah ya. Amun sakik. Wis kita urut dulu. Benar nggak urutannya nih? Salah ini urutannya. Ini diurut begini. Ini dipindah dulu. Sekarang ini dipindah ke atas. Set. Akhun sakik di sini. Nah, urut. Kita lihat. Ayo kita buat tabelnya. Ibnani. Ya, ibnun lah. Ibnun ini masuk. Kita kembali lagi ke teori yang tadi. Masuk apakah ahli waris atau bukan gitu ya. Kalau ahli waris masuk al-furud atau at-ta'sib. Masuk mahjub amla gitu ya. Ibnani masuk ahli waris atau bukan? Anak laki-laki masuk ahli waris. Setelah ahli waris dia furud apa ta'sib? Oh, asobah. Ternyata ibnani masuk asobah. Kemudian salah subanatin. 3 anak perempuan. Masuk ahli waris atau bukan? Bintun. Masuk. Furud atau taksib? Oh, dia dawil furud. Coba kita lihat anak perempuan dawil furud. Anak perempuan dawil furud. Furudnya setengah kalau sendirian. 2/3 kalau dia 2 orang atau lebih. Dapat asobah kalau bersama satu anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan. Dia menjadi asobah bil ghair istilahnya, sebab bersama anak laki-laki dia dapat asobah juga.
Nah, akhun syakik ini masuk ahli waris apa bukan? Masuk ahli waris. Dawil furud apa taksib? Akhun syakik, oh taksib. Bisa mahjub apa enggak, kita lihat tabel mahjub. Makanya pakai tabel ini memudahkan teman-teman ya, memudahkan teman-teman. Siapa tadi? Akhun syakik, akhun syakik ya. Mana akhun syakik? Akhun syakik itu bisa terhalang oleh abun, ibnon, ibnabnin. Kita lihat ada enggak itu? Oh ada ibnon. Berarti akhun syakik ini apa? Mahjub. Amun syakik apalagi pasti mahjub. Yang mahjub kita hapus. Yang mahjub kita hapus. Ini mahjub, hapus semua. Ini mahjub. Berarti yang dapat cuma 2 orang. Ibnon dan salasu banatin. Nah, ibnon dan salasu banatin ini masuk ke kaidah apa? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Berarti ibnani ini harus dapat 2 kali lipatnya dari 3. Karena 2 kali lipat berarti ibnani sama dengan 4, ya kan? Arba'atu banun. 4 anak laki-laki sama salasu banatin. Ini 4, ini 4, ini 3. Berarti 4 tambah 3 7. Hasil masalahnya 7. Sekarang misalnya ya, misalnya punya uang 21 juta. 21 juta. Ayo kita bagi. Arba'atu banatin ini dapat berapa juta? 21 dibagi 7 itu sama dengan 7. 21 dibagi 7 kok sama dengan 7, maaf. Sama dengan 3 ya. 3. Kemudian 3 ini dikali 4 sama dengan 12. Berarti 4 anak laki-laki ini dapat 12 juta. Sekarang 21 dibagi 7 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti 3 anak perempuan ini dapat 9 juta. Coba kita bagian, benar enggak ini lidzakari mislu hadzil unsayain? Kalau 4 laki-laki ini dapat 12 juta, maka kira-kira per orang dapat berapa? Per orang dapat 3 juta per orang. Nah, per orang dapat 3 juta ini per orang. Kalau 3 anak perempuan dapat 9 juta, maka per perempuan dapat berapa? Berapa? Dapat 3 juta. Nah, di sini kan 4 orang ini kan ibaratkan aslinya berapa? Kan 2 anak laki-laki asalnya. Ya berarti per anak, kalau 4 per anak dapat 3 juta. Kalau di sini 2 anak, berarti per anak laki-laki dapat berapa? 6 juta per anak laki-laki kan. 2 kali lipatnya anak perempuan. Ini yang disebut lidzakari mislu hadzil unsayain. Di sini kan asalnya 2 anak laki-laki. Cuma 2 anak ini diibaratkan 4 karena lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, kalau 4 orang per orang dia dapat 3 juta, berarti kalau 2 orang dapat 6 juta. Nah, per orang anak laki-laki dapat 6 juta, per orang anak perempuan dapat 3 juta. Di sinilah lidzakari mislu hadzil unsayain. Gitu. Jadi sangat mudah. Nah, saya contohkan
Satu kali lagi ya, saya contohkan satu kali lagi. Mari kita menghitung bagian waris. Saya kira sangat mudah sekali. Tidak ada yang sulit menghitung waris itu. Yang penting langkah ini jangan sampai ditinggalkan. Ini langkah yang harus ditempuh. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 harus ditempuh. Ayo. Misalnya ada orang meninggalkan ya anak laki-laki. Kemudian sepupu. Artinya sepupu berarti anaknya siapa kalau sepupu? Ibnu Amin. Ibnu Amin. Kemudian meninggalkan siapa? Dia yang mati meninggalkan anak, meninggalkan sepupu Ibnu Amin, meninggalkan ummi. Ibunya masih ada, umminya yang mati. Kemudian meninggalkan siapa lagi? Bintu Ukhtin. Bintu Ukhtin ini siapa? Ponaan dari saudara perempuan. Siapa lagi misalnya? Meninggalkan suami, zaujun. Oh ini. Yuk, udah. Satu lagi sampai 6. Meninggalkan saudara. Oh punya saudara. Saudara perempuan lah ya. Saudara perempuan. Dari tadi sudah saudara laki-laki. Saudara perempuan. Nah, kita lihat, kita urut sesuai urutannya. Yang paling tinggi itu dari golongan suami. Ini taruh di atas suami. Nah, setelah suami golongan ibu nih, ibu. Kemudian setelah ibu anak. Kemudian yang paling dekat itu ukhtin. Setelah ukhtin bintu ukhtin. Setelah bintu ukhtin ibnu amin. Nah, begini. Kita kemudian tentukan bagiannya. Bagiannya taruh di sini. Zaujun ahli waris bukan? Ahli waris ternyata zaujunnya. Zaujun ahli waris. Dawil furud apa taksib? Dia dawil furud. Mahjub apa enggak? Tak mungkin mahjub. Zaujun berarti dapat berapa? Oh ada keturunan berarti 1/4. Umun sekarang umun. Umun ini ahli waris apa bukan? Ya, ahli waris. Dia masuk ahli waris perempuan kan? Bintun, bintun, umun, jeddah, uhtun, zaujah, itu walain masuk ahli waris. Kalau ahli waris dia furud apa taksib? Oh ternyata dia furud. Dapat berapa furudnya kita lihat di tabel. Nah, gampang. Furudnya bisa 1/3, bisa 1/6, bisa 1/3 sisa. 1/3 tidak ada keturunan yang mewarisi. 1/6 ada keturunan yang mewarisi. Kita lihat. Ada keturunan yaitu ibnon berarti dapat 1/6 ibu ini. Ibnon masobah. Uhtun sakikoh misalnya. Uhtun sakikoh dapat berapa? Dia ahli waris bukan? Ahli waris. Dawil furud apa taksib? Furud ya, ukhtun sakikoh. Kemudian mahjub apa enggak? Kita lihat tabel mahjub. Tabel mahjub kita lihat ukhtun syakikoh. Ukhtun syakikoh itu bisa mahjub sebab abun, ibnun, ibnubnin. Abun, ibnun, ibnubnin. Kita lihat ada enggak salah satu yang 3? Abun, ibnun. Oh ada ibnun. Ternyata ukhtun syakikoh mahjub. Kita hapus kalau mahjub. Hapus saja mahjub. Nah sekarang bintu ukhtin. Bintu ukhtin ini masuk ahli waris apa bukan? Bintu ukhtin ahli waris. Cucu perempuan dari saudara perempuan. Kayaknya di ahli waris perempuan tidak ada bintu ukhtin. Dia mungkin dawil arham. Kita lihat di tabel dawil arham. Benar tak? Bintu ukhtin. Oh ini waladu ukhtin. Yang namanya waladu ukhtin ini baik laki-laki atau perempuan ya. Waladu ukhtin. Nah, berarti ini bintu ukhtin ini dawil arham. Kita hapus juga dawil arham nggak dapat warisan. Hapus. Oh ibnu amin paling bawah ibnu amin.
Ini mahjub Ibnu Amin. Hapus lagi. Berarti yang dapat dari 6 orang ini hanya 3 orang, yaitu zaujun 1/4, ummun 1/6, ibnun itu dapat asobah. Nah, sekarang coba kita selesaikan pakai nisbat ya. Nah, ini 4 dan 6. 4 dan 6 itu nisbahnya nisbah apa? 4 dan 6 ini nisbahnya dia nisbah muwafaqah bin nisfih. 1/4 dan 1/6. Bin nisfih 2 dan 2. Nah, 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan silang 2 kali 6, 4 kali 3, hasilnya pasti 12. Berarti aslul masalahnya di sini 12. 12 aslul masalah. Kemudian setelah ketemu aslul masalahnya, kita lanjutkan menghitung. Kalau aslul masalahnya 12, maka 12 bagi 4 sama dengan 3. Zaujun dapat 3 bagian. 12 bagi 6 sama dengan 2, dapat 2 bagian. Kemudian sisanya itu diberikan kepada ibnun semua. Berarti berapa bagiannya ibnun? 7 bagiannya ibnun, semuanya 12. Coba dapat berapa kira-kira ya? Kalau misalnya hartanya dari 12 juta, ini penjelasan tentang nisbah ini sudah kemarin ya. Kalau mengikuti itu bisa. Kalau misalnya uangnya 12 juta, zaujun dapat berapa? Berarti caranya gini, 12 dibagi 12 kali 3. 12 bagi 12 sama dengan 1. 1 kali 3, 3. Berarti zaujun dapat 3 juta. 12 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. Berarti umum dapat 2 juta. Kan 1/6 dari 12, 2 juta. 1/4 dari 12, 3 juta. Sisanya berapa? Tinggal 7. Ini untuk ibnun asobahnya. Mudah saya kira ya. Mudah saya kira. Kemudian kalau misalnya yang ditinggalkan itu tanah, gimana kalau tanah yang ditinggalkan? Yuk kita coba ya. Karena kebanyakan kalau di desa itu kan yang ditinggalkan itu berupa tanah. Mari kita hitung peninggalan yang berupa tanah. Meskipun peninggalannya tanah ya, cara penyelesaiannya untuk awal-awal mirip dengan yang berupa uang. Ada orang mati meninggalkan zaujun, kemudian ibnun, kemudian bintun, kemudian abun. Yang ini dulu kita kasih tabel ya, kasih tabel biar rapi. Nah, zaujun ini ahli waris bukan ahli waris, dapat berapa? Dia bersama dengan ibnun, berarti dapat 1/4. Ibnun dia apa? Asobah. Bintun dia apa? Asobah bil ghair, karena bersama dengan ibnun. Abun dapat berapa? Oh, dia dapat 1/6. Sekarang asul masalahnya berapa? 4 sama 6, nisbatnya muwafaqah atau bisa mudakhalah. Di sini 6 lah ya. Asul masalahnya 6. Asul masalah 6. Karena nisbatnya nisbat mudakhalah.
Berarti kalau 6 di sini zaujun ini dapat keliru ya, keliru. Maaf. Nisbatnya nisbat muwafaqah bin nisfi. Saya ulangi lagi, muwafaqah bin nisfi begini, 4 dan 6. Muwafaqah bin nisfi berarti maksudnya sama-sama bisa dibagi 2. Nah, 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian kalikan silang, pasti hasilnya 12. Di sini hasil masalahnya 12. Kemudian zaujun dapat berapa dari 12? Dapat 3. Abun dapat berapa dari 12? Dapat 2. Sisanya 7. Ini untuk ibnun dan bintun. Nah, kita hapus. Ini berlaku kaidah lidzakari mislu hadil unsayain. Nah, semisal punya sebidang tanah, ini sudah ketemu bagian-bagiannya ya. Bagian-bagiannya sudah ketemu. Zaujun dia dapat 1/4, bagian sahamnya 3. Aduh. Abun dapat 1/6, sahamnya 2. Kemudian ibnun dan bintun dapat asobah, sama-sama asobah. Ini asobah bin nafsi, ini asobah bil ghair. Kemudian berlakulah kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Misalnya sebidang tanahnya berapa peta? 3 peta misalnya. 3 peta. Kalau tanahnya 3 peta, maka tanah ini jangan langsung dibagi. Tidak bisa langsung dibagi, tapi harus di mana? Ditaksir. Diperkirakan hartanya. Setelah ditaksir misalnya di sini 50 juta. Di sini 50 juta. Nah, jangan sama. Di sini 40 juta. Di sini 60 karena dekat dengan jalan misalnya. Ketemu ini berarti semuanya ini kalau diuangkan sebanyak 150 juta kan gitu. 150 juta kalau diuangkan. Nah, 150 juta ini kemudian dibagikan dulu ke sini. Dibagikan ke zaujun, ke abun, dan ke ibnun. Gimana cara membaginya? Begini. Jadi caranya itu 150 juta bagi 12 kalikan 3. Jadi 150 bagi 12 kemudian kali 3. Ini hasilnya zaujun nanti. Kita lihat pakai kalkulator ya. 150 juta bagi 12 sama dengan kemudian kali 3. Kemudian 37 juta. Zaujun dapat 30 mana sih? 37,5 juta. Kemudian bagiannya abun berapa? Kita lihat lagi. 150 bagi 12 ya kan, sama dengan kalikan berapa bagiannya abun tadi? 2, sama dengan 25 juta. Abun dapat 25 juta. Ini 37,5 juta. Sisanya berapa? 25 tambah ini 50, 62 500. Berarti sisanya sekitar jadi 150 juta dikurangi 62 juta sama dengan 88 juta. Berarti sisanya di sini
87.500. 87.500 ini untuk Ibnun dan Bintun. Nah, 87.500 ini dibagi 3 ya. Kenapa? Karena Ibnun ini ibarat 2 orang, Bintun ini 1 karena didzakari mislah dzil unsayain. Berarti Ibnun 2 orang, Bintun bagi 3. 80 87,5 dibagi 3 sama dengan 29. Berarti Ibnun ini per orang ya. Kan ini tiga orang, berarti Ibnun kan dapat 2 saham, Bintun dapat 1 saham. Tadi di kalkulatornya itu per orang dapat 29.160.000 gitu ya. Nah, per orang dapat 21 juta, benar ya, 29.160.000. Nah, berarti per orang ini kalau 3 orang. Kalau 2 bagian dikasihkan ke Ibnun berarti 29 ini 29 kali 2 sama dengan 58 untuk Ibnun, 58 juta sekian untuk Ibnun. Kemudian 29 juta sekian untuk Bintun. Nah, berarti saya rapikan dulu ya. Nanti kalau yang tidak paham diulang-ulang aja videonya. Berarti zaujun dapat 37.500.000, Ibnun dapat 58 juta sekian, Bintun dapat 29 juta sekian, Abun dapat 25 juta. Nah, ini kan semuanya punya hak di tanah ini, dengan jumlah total uang yang sudah dibagikan. Maka ini harus dibagi 4. Tanah ini harus dibagi 4 sesuai dengan jumlah-jumlah ini. Misalnya 58 dari 30 juta dulu. 30 juta berarti di sini sampai sini, di sini seharga 37 juta. Berarti sisanya berapa di sini? Kalau segini 37 juta, berarti sisa sini 3 juta di sini kan ya, 3 juta. Jadi dibagi begitu. Kita hapus harga yang sebelumnya, hapus. Nah, misalnya 37 juta segini. 30 juta. Awalnya ini harganya 40 juta. Berarti kalau ini 30 juta, di sini tinggal 3 juta. Di sini hartanya 60 juta harganya tadi, di sini 40, di sini 50. Nah, di sini sekarang yang 60 juta ini hargai 58. Di sini 58, berarti tinggal berapa juta? 2 juta segitinya. 2 juta. Nah, sekarang tinggal 29 dan 25. 29 dan 25 ini semuanya berapa juta? 54 juta. Di sini cuma 50. Jadi ngambil di sini semuanya, ngambil di sini.
lebihnya. Berarti 50 atau 55 juta ini sama yang ini disatukan dengan yang sini. Paham ya? Paham. Setelah dibagikan dengan demikian, maka dikur'ah. Tanahnya akan saya perbaiki tanahnya. Jadi tadi ada sebidang tanah begini kan, tiga kotak tanah. Di sini harga 60, di sini harga 50, di sini harga 40. Sudah dibagi begini, di sini tadi 37 juta, berarti di sini 3 juta. Ini dibagi juga, ini dibagi juga ya. Ini dibagi, di sini 58 juta, di sini 2 juta. Di sini cuma 50 juta. Berarti kan kurangnya, nah ini ditambahkan ke sini. Ditambahkan ke sini. Nah, sudah 4 ini. Sudah dibagi 4, ya kan? Dibagi 4. 1 2 3 4 sama ini 4. Sudah dibagi 4. Jadi ini tanah 1, tanah 2, tanah 3, tanah 4. Di nomor, dikasih nomor tanah 1, tanah 2, tanah 3, tanah 4. Ada baterai ada? Hah? Ya, selesaikan dulu riset berarti awal. Tasa dicas dulu. Nah, ini nanti setelah dikasih nomor begini, dikasih nomor tanah 1, tanah 2, tanah 3, tanah 4, kemudian buatlah kartu undian. Kartu undian 4 begini. Tulisi 1, 2, 3, 4. Nah, kartu undian ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak ya. Dimasukkan ke kotak, kemudian diundi. Misalnya zaujunnya ini namanya ya, diundi 1 tanpa harus dilihat nomornya ya. Bagi kemudian kasih ke zaujun 1, kasih ke ibnun, kasih ke bintun, kasih ke abun, kan pas 4 kotak. Nah, ternyata zaujun dapat tanah 1. Zaujun dapat tanah 1, harga tanah 1 58. Sementara bagiannya cuma 37. Berarti harus nambah berapa? Tambah itu nanti zaujun harus nambah uang ke pemilik ini. Oh, ibnun dapat tanah 3. Tanah 3 ini 37 juta. Kok tanahnya hanya 37 juta padahal haknya 58 juta. Nanti ibnun ini dapat tambahan uang gitu. Kemudian bintun setelah diundi dapat nomor 2. Oh, dapat tanah 2, dapat 50 juta padahal bagiannya cuma 29. Ya, nanti bintun ini nambah kekurangannya, kurang berapa? 29 ke 50 juta. Nah, sisanya yang terakhir kan pasti nomor 4 miliknya ayah. Ini namanya bil qur'ah. Bil qur'ah, menyelesaikan dengan cara diundi. Ada ndak? Ada di makhotnya di sini. Nah, di ya bicaranya. Di Fathul Qorib itu ada Kitabul Qismah istilahnya ya. Kitabul Qismah. Kita lihat dulu Kitabul Qismah. Halaman berapa? Halaman 331. Nah, ini Kitabul Qismah. Faslun fi ahkamil qismati. Ini masuk yang mana? Karena berbeda-beda harganya. Jadi kismah itu ya, kismah itu teman-teman sekalian ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Yang pertama namanya
al-qismah bil ajza. Kemudian yang kedua namanya ada di sini. An-Nausani al-qismah bit ta'dil lisiham. Yang ketiga al-qismah bir-raddih. Jadi ada 3 macam. Nah, yang tadi itu masuk kismah yang mana? Saya perbesar ya, perbesar. Yang tadi itu masuk kismah mana? Yang tadi itu masuk kismah bit ta'dil lisiham. Kenapa? Wa al-ansibah bil qimah. Membagi bagian dengan dihargai. Ka'ardin takhtalifu qimatu ajza'iha bi quwwati imbatin aw qurbi ma'in dan semacamnya. Jadi bagian yang berbeda sebab harga. Yang berbeda sebab harganya. Takhtalifu bil ajza. Ya, maka cara membaginya seperti ini. Cara membaginya tadi ada di halaman sebelumnya. Jadi cara membaginya itu ya, cara membaginya itu wakafiyatul ikra'i, cara membaginya adalah untuk khada harus mengambil salah suriqain, karena ini ada 3 bagian. Kalau tadi 4 ya, berarti 4 ambil 4 undian yang sama. Wa yuktabu fi kulli ruk'atin minha ismu syarikin minasyuraka. Tulis namanya atau tulis jumlah anunya tadi itu, tanah 1, tanah 2, kemudian setelah itu waktu rajul dikariko fi banadiko dimasukkan ke dalam peti. Setelah dimasukkan ke dalam peti yukra'u summa yukhriju man lam yahdurhuma ruk'atan alal juz' awal. Kemudian yang membagi itu orang yang tidak hadir kepada waktu nulis. Kalau yang membagi itu orang yang hadir ketika penulisan kan nanti bisa milih. Ini yang membagi orang yang tidak hadir ketika penulisan bagian-bagian itu. Ini cara membagi dengan cara qur'ah. Kalau yang ditinggalkan itu berupa tanah ya, berupa tanah. Jadi caranya begini, ditemukan dulu seluruh bagiannya, seluruh urutan caranya. Kalau membagi tanah, caranya itu yang pertama harus taurisul furud, dibagi sesuai furud. Kemudian setelah taurisul furud kemudian di ijza, ditaksim istilahnya, ditaksir, ya, ditaksir, dipecah atau dikira-kira, sepertinya pecah-pecah, kasih harga 1/1. Setelah itu baru diikro atau qur'ah. Ini diikro namanya. Jadi yang pertama tauris sesuai furud. Setelah tauris sesuai furud, tanahnya ini ditaksir. Kalau segini harganya berapa, segini harganya berapa. Setelah ditaksir baru diundi. Setelah diundi nanti sesuaikan dengan dapat undian nomor berapa, itu tanah. Untuk awal dan rod kita lanjut besok ya, ini agak lama, jadi lanjut besok. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.